welcome back to my channel. Kayaknya udah beberapa bulan ini aku nggak buat video, udah lama banget. Dan mau ngucapin juga, kayaknya udah telat banget, selamat Hari Gizi Nasional ke-63 di tahun ini. Ya sebenarnya Hari Gizi Nasional itu tanggal 25 Januari ya teman-teman. Dan Hari Gizi Nasional ini awalnya mulai diperingatinya itu sejak tahun 1950 dipeloporinya nih oleh Bapak Gizi Nasional kita, yaitu Profesor Purwosudarmo. Dan untuk di tahun ini Kementerian Kesehatan sendiri mengambil tema yang berkaitan dengan stunting. Temanya sendiri adalah protein hewani cegah stunting. Kenapa sih Kementerian Kesehatan ini mengambil tema stunting gitu? Kenapa nggak tema obes, tema penyakit jantung koroner, atau tema yang lain gitu? Kenapa ngambilnya stunting gitu? Karena sebenarnya angka dari stunting ini nih sangat tinggi, atau prevalensi jumlah kejadian stunting ini nih sangat tinggi di Indonesia. Dan kalau misalnya ada generasi yang stunting, itu akan menyebabkan generasi kedepannya yang dapat membatasi kapasitas fisik dan juga kognitif secara permanen. Ingat ya, jadi secara permanen. Jadi kalau misalnya ada generasi yang stunting itu tuh, kalau misalnya kita nggak cegah dari sekarang, itu akan menimbulkan yang namanya lingkaran setan yang akan terus menerus nih. Jadi kita harus mencegah yang namanya stunting. Sebenarnya ada berita baik nih teman-teman. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI, jadi angka stunting di Indonesia ini sebenarnya menurun dari yang tadinya di tahun 2021 itu sejumlah 24,4%, turun di tahun 2022-nya menjadi 21,6%, atau sekitar turunnya itu 2,8%. Tapi sebenarnya standar WHO itu angka stuntingnya harusnya kurang dari 20%, jadi masih menjadi PR untuk Indonesia bisa menurunkan angka stunting ini. Nah, Presiden kita juga turut nih berbicara, menyampaikan dalam suatu forum kalau misalnya stunting ini bukan sekedar mengenai tinggi badan aja, tapi kita harus meng-highlight yang namanya bahaya stunting. Jadi stunting ini sangat berbahaya nih teman-teman, karena bisa menyebabkan rendahnya kemampuan seseorang untuk belajar, terus juga bisa menyebabkan keterbelakangan mental dan juga munculnya penyakit-penyakit kronis. Oleh karena itu, beliau menargetkan untuk di tahun 2024 Indonesia ini bisa punya angka stunting yaitu sekitar 14%. Dari tadi kita udah bahas mengenai kayak Presiden ini menargetkan di tahun 2024 angka stuntingnya harus 14%. Tapi sebenarnya stunting itu tuh apa dan seberapa bahaya sih stunting ini? Sebenarnya stunting ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat dari kekurangan gizi yang kronis. Kronis ini berarti jangka waktunya sudah sangat amat lama ya. Dan juga kekurangan gizi kronis berarti artinya asupan nutrisinya atau asupan gizinya itu tidak adekuat. Dan juga ada infeksi berulang nih. Infeksi berulang yang terjadi dalam 1000 HPK. 1000 HPK artinya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Berarti dari mulai awal sejak kehamilan sampai usia 2 tahun gitu. Nah, stunting sendiri ditandai dengan yang namanya panjang badan atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi menurut kurva pertumbuhannya WHO. Kenapa sih pengukuran antropometrinya ini menggunakan panjang badan menurut usia atau tinggi badan menurut usia? Karena sebenarnya pada normalnya itu panjang badan ataupun tinggi badan akan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya atau bertambahnya usia. Nah, gangguan pertumbuhan dalam waktu singkat itu ditandai dengan yang namanya berat badan, penurunan berat badan nih. Nah, itu bisa terjadi karena misalnya kita diare, terus kita kena ISPA, ataupun memang karena asupannya tidak adekuat. Sedangkan panjang badan ataupun tinggi badan ini menandakan adanya defisiensi zat gizi dalam waktu kronis, ataupun asupan yang tidak adekuat dalam waktu yang kronis. Ataupun kronis ini berarti amat sangat lama ya. Mirisnya gagal tumbuh ataupun growth faltering ini hampir dapat ditemui di setiap anak di Indonesia. Nah, gagal tumbuh ini pada dasarnya adalah ketidakmampuan anak untuk mencapai berat badan ataupun tinggi badan sesuai dengan jalur pertumbuhan atau kurva pertumbuhannya. Nah, gagal tumbuh ini
biasanya akan terlihat sangat nyata, nyatanya itu di mulai usia 4 bulan berlanjut sampai ke 2 tahun, dan puncaknya ini akan terjadi di usia 12 bulan. Tadi kita udah membahas mengenai apa itu stunting, terus pengukuran antropometrinya seperti apa. Yang ketiga ini aku mau membahas mengenai ciri-ciri stunting. Jadi kita bisa tahu nih, sebenarnya stunting itu tuh punya tanda-tanda atau ciri-cirinya seperti apa gitu. Jadi yang pertama adalah tanda-tanda pubertas itu terlambat. Jadi misalnya menstruasinya terlambat, terus kalau di perempuan ya, kalau misalnya laki-laki, misalnya kalau laki-laki ini tandanya misalnya kalau tanda pubertas jakun, terus ada suaranya jadi ngebas, mengalami mimpi basah, itu kalau misalnya laki-laki. Terus yang kedua, tinggi badannya ini lebih rendah nih daripada normalnya gitu. Tinggi badan menurut usianya ya. Terus yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ini terlambat. Terus misalnya kayak pertumbuhan giginya jadi terlambat. Terus yang keempat, anaknya ini cenderung lebih pendiam. Terus juga dia tidak banyak melakukan eye contact gitu. Jadi cenderung yang namanya dia nggak terlalu suka yang namanya eye contact. Terus juga wajahnya ini terlihat lebih tua daripada usianya gitu. Terus juga dia lebih mudah terkena yang namanya infeksi. Terus dia sulit untuk berpikir, daya ingatnya ini cenderung buruk gitu. Jadi dia sulit yang namanya untuk berkonsentrasi. Bahaya stunting ini sebenarnya apa sih? Jadi bahaya stunting ini ada 2 dampaknya nih. Ada dampak ke kesehatan dan juga dampak ke ekonomi. Kalau ke kesehatan, yang pertama itu ada kayak gagal tumbuh, itu menyebabkan yang tadi berat lahirnya rendah, terus kurus, pendek, terus menghambat perkembangan kognitif dan juga motoriknya, terus rendahnya kemampuan belajar karena tadi dia sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus, daya ingatnya rendah gitu. Dan juga dia pada saat dewasa bisa menyebabkan adanya gangguan metabolismenya, misalnya kayak dia bisa terkena penyakit tidak menular kayak diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung dan lain-lain juga gitu. Terus juga kalau dampak jangka panjangnya ini dia bisa menyebabkan yang namanya keterbelakangan mental. Nah kalau misalnya dari dampak ekonominya sendiri itu tiap tahunnya itu sekitar turunnya 2-3% dari GDP. Stunting ini berkaitan erat dengan yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dihitungnya dari 9 bulan kehamilan itu sekitar 270 hari, dan juga 730 hari itu dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya 1000 hari pertama kehidupan ini tidak dilalui dengan baik, itu akan menyebabkan berakibat ini pada kesehatan dan juga kecerdasan yang sifatnya ini permanen. Harus di-highlight nih. Jadi sifatnya itu permanen, jadi bisa menyebabkan rendahnya kemampuan belajar, tadi kemampuan kognitif, itu yang sifatnya itu permanen gitu. Terus dia juga bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular kayak diabetes, stroke, obesitas, penyakit jantung, bisa sampai 2 generasi berikutnya, dan juga bisa menyebabkan yang namanya stunting pada usia dewasa. Masa kehamilan sampai dengan 8 minggu itu tuh akan terbentuk yang namanya membentuk cikal bakal organ. Jadi kayak otak, hati, jantung, ginjal, organ-organ yang vital ini akan terbentuk nih. Nah, ketika udah ke 9 minggu sampai lahir, sampai nanti dia tumbuh, itu tuh kan terjadi yang namanya tinggal kayak pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut dari organ-organ tersebut. Nah, ibu yang stunting, ibu yang berhamil kurus, terus ibu yang berat badannya tuh naiknya tuh nggak adekuat gitu ya, atau nggak dalam dalam jalur yang sesuai, itu tuh bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan dari si janin gitu. Nah, terus makanya pemerintah kita tuh punya kayak aturan loh, kita udah boleh nikah tuh di usia berapa gitu. Kalau misalnya nih masih remaja, masih usia misalnya 13 tahun, masih tumbuh kembang gitu, masih membutuhkan asupan gizi gitu. Terus kita misalnya hamil gitu. Jadi sedangkan kita aja masih butuh asupan gizinya, terus kita udah harus mencukupi asupan gizi dari janin kita gitu. Nah itu kan seperti
kurang gitu, seperti kayak kita tuh balapan gitu, sedangkan kita masih butuh, nah kita harus mencukupi kebutuhan janin kita juga gitu. Nah makanya tidak disarankan untuk menikah di usia yang dini gitu. Terus anak dengan status gizi yang baik itu kalau misalnya digambar otaknya juga itu terlihat gitu, otaknya tuh kan jadinya padat gitu. Kalau misalnya dengan status gizi yang kurang baik itu ada sekitar rongga-rongganya gitu di gambar otaknya, nanti kayak aku taruh gambarnya ya. Terus mengenai penyakit tidak menular tadi ya, sebenarnya dari genetik itu sebenarnya 25% aja. Jadi bapak itu kan biasanya mendominasikan gen ya, genetiknya kayak penyakit nanti kayak penyakit kronik-kronik gitu kan. Nah, penyakit tidak menular ini sebenarnya cuma 25% aja dari genetik, pengaruh genetiknya. 75%-nya itu atau misalnya kayak lebih besar ya sebagian atau dominasinya itu berasal dari aspek lingkungan kayak nutrisinya ataupun gizinya dan juga infeksi gitu. Jadi sebenarnya 1000 HPK ini sangat penting banget untuk untuk keberlangsungan hidup si anak gitu, untuk kelanjutan hidup si anak. Di sini aku mau menampilkan diagram dari stunting sendiri. Nah, dimulai dari ibu yang kekurangan energi kronis, anemia, pendek, terus pertumbuhan berat badan hamilnya itu rendah akan berisiko melahirkan anak dengan berat badan yang lahirnya rendah. Nah, berat badan yang lahirnya rendah ini akan berisiko anak itu menjadi pendek dan juga kurus. Nah, ada beberapa penyebabnya, ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar. Nah, kita lihat dari konteks sosial, ekonomi, dan politik. Ada juga penghasilan, kelihatan dari penghasilannya, ada pengangguran enggak misalnya, terus kemiskinan itu mempengaruhi ke penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsungnya ada keamanan pangan di rumah tangga, terus ada juga di pola asuh, di imunisasi, pelayanan kesehatan, terus di lingkungan rumah yang tidak sehat. Nah, ini menyebabkan adanya asupan yang tidak adekuat dan penyakit infeksi yang akan menyebabkan anak itu menjadi pendek ataupun kurus. Nah, penyebab langsungnya itu dari stunting adalah asupan tidak adekuat dan penyakit infeksi gitu. Terus upaya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, atau upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya stunting ini? Jadi kalau untuk prahamil, untuk remaja putri itu tidak boleh terkena yang namanya anemia, dan juga gak boleh kurus ataupun gak boleh gemuk gitu. Jadi harus IMT-nya di dalam keadaan yang normal, terus dalam kategori yang normal. Terus kalau misalnya untuk anemia itu disarankan minum yang namanya tablet tambah darah seminggu sekali. Kalau misalnya kita lagi menstruasi itu 1 tablet sehari selama menstruasi, ataupun kalau kita selama kehamilan itu minimal 90 tablet selama kehamilan atau sehari sekali gitu selama kehamilan gitu. Terus yang kedua adalah promosi ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu dari usia 0 sampai 6 bulan dan gak dicampur apa-apa ya. Gak boleh dicampur air, gak boleh dicampur susu sapi. Nah, ASI eksklusif bener-bener ASI tok gitu loh. Kalau misalnya kita bilang kayak ASI aja, gak boleh yang lain gitu. Nah, karena di ASI ini nih banyak mengandung sumber-sumber imunitas untuk bayi kita. Terus juga ada juga kalau di ASI eksklusif ini jadi dari busunya sendiri harus punya gizi yang seimbang gitu, supaya nanti ASI-nya itu mencukupi gitu untuk si bayi. Yang kedua adalah promosi pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Kalau misalnya bayi itu sudah lebih dari 6 bulan itu kan harus ada makanan pendamping, karena dia nggak cukup hanya dengan ASI saja tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya supaya tumbuh kembangnya ini sesuai dengan jalur kurva pertumbuhannya. Nah, MPASI ini harus lihat nih kualitasnya, teksturnya, sampai nanti akhirnya itu teksturnya ke tekstur makanan seperti makanan keluarga untuk anak yang udah setahun ke atas gitu biasanya. Terus juga upaya pemerintah lainnya ada promosi pemberian makanan berfortifikasi, kayak misalkan fortifikasi yodium, fortifikasi garam, itu maksudnya kan ada yodiumnya. Terus juga ada tata laksana gizi buruk, terus ada kelas ibu hamil, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat, ada gimana caranya, ada juga kelas-kelas untuk gimana sih gizi seimbang itu, terus promosi tentang piring makanku, terus juga mengenai
ada jaminan kesehatan nasional, ada juga yang namanya imunisasi, misalnya kayak kita pemberian suplemen vitamin A, terus juga ada suplemen gizi mikro, misalkan kayak taburia, terus suplemen gizi makronya PMT, atau pemberian makanan tambahan. Dan sebenarnya kan kalau misalnya di tagline dari tema Hari Gizi Nasional adalah protein hewani cegah stunting. Nah, udah dapet tuh highlightnya, berarti pemerintah ini mencanangkan kalau kita tuh makan makanan yang ada protein hewaninya nih untuk mencegah dari stunting. Kenapa sih highlightnya itu di protein hewani? Karena protein hewani ini punya zat gizi yang lengkap kayak asam amino, mineral, vitamin yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, berdasarkan penelitian juga lebih disarankan untuk makan protein hewani itu yang lebih beragam gitu, karena dia kan saling melengkapi ya, punya lebih lengkap gitu zat gizinya dibandingkan kita makan protein hewani yang tunggal gitu. Tunggal tuh misalkan kayak ya cuman itu tok gitu proteinnya gitu. Jadi kita nggak mengkombinasikan, misalkan kayak ada telur, susu, daging gitu. Itu kan keju, nah itu kan kita kombinasikan misalnya jadi sebuah masakan. Terus jadi lebih baik kita mengkonsumsi protein hewani yang banyak gitu, yang maksudnya yang banyak ini maksudnya bermacam-macam gitu. So segitu aja video kali ini, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Dan kalau misalnya teman-teman mau request video apa lagi yang harus aku buat ke depannya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. See you on the next video, bye bye.